Geger, kisah Fajar Setboy, remaja asal Gorontalo yang sosoknya mendadak viral pasca kisah asmaranya berujung galau lantaran diduakan oleh kekasihnya. Meratapi cintanya, Fajar mengaku dirundung rasa sedih yang mendalam sampai ia tak kuat menahan tangis di pertigaan jalan. Lalu Fajar menumpahkan kesedihan hatinya dengan menyanyikan lagu galau saat dimana seorang temannya menghampirinya dan memintanya untuk melupakan Ain yang telah bersandar ke pelabuhan cinta pria lain. Fajar mengaku sangat terluka kalbunya karena sang pujaan hati pergi bersama pria lain saat dirinya sudah merasa sangat nyaman bersamanya. Lantas benarkah Fajar Setboy sulit melupakan Ain? Benarkah pasca Fajar tampil warawiri di layar kaca televisi dan podcast para selebriti, justru sang mantan minta balikan? Seperti apa reaksi Fajar atas permintaan sang mantan tersebut? Keunikan lain dari Fajar selain mudah dirundung rasa sedih akibat cintanya diduakan oleh kekasihnya adalah kepiawaiannya dalam merangkai kata-kata puitis cinta nan romantis yang tentu saja beberapa quotes-nya sangat mengena dan berhasil membuat orang ambyar alias terpana padanya. Dan kata-kata puitis inilah yang berhasil dirangkainya yang mampu membuat Ain saat melakukan PDKT berhasil terjerat oleh cinta Fajar yang disebutnya pertanyaan tentang matematika hati bukan matematika kalkulator. Seperti apa kepiawaian Fajar tersebut? Sementara itu, sosok Fajar Setboy tak kalah mengejutkan adalah cita-cita dan harapan Fajar terkait masa depan hidupnya. Fajar mengaku saat ini dirinya ingin fokus berkarir ketimbang memikirkan pacar lagi. Lantas, karir apa yang ingin ditapaki Fajar? Benarkah kini Fajar diajak bergabung dengan manajemen komedian Denny Cagur? Seperti apa pula fondasi yang kini dibangun Fajar menuju masa depan hidupnya? Benarkah Fajar saat ini jadi rebutan banyak kaum hawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fajar Setboy, remaja asal Gorontalo, kini menjadi sorotan di jagat maya. Sosoknya mendadak viral pasca kisah asmaranya berujung galau lantaran diduakan oleh permasyuri hatinya yang ia sebut bernama Ain. Meratapi cintanya, Fajar mengaku dirundung rasa sedih yang mendalam sampai ia tak kuat menahan tangis di pertigaan jalan di Gorontalo. Lalu Fajar menumpahkan kesedihan hatinya dengan menyanyikan lagu galau saat dimana seorang temannya menghampirinya dan memintanya untuk melupakan Ain yang telah bersandar ke pelabuhan cinta pria lain. Itulah awal nama Fajar menjadi viral lalu terkenal dan dijuluki Fajar Setboy. Fajar mengaku sangat terluka kalbunya karena sang pujaan hati pergi bersama pria lain saat dirinya sudah merasa sangat nyaman bersama sang kekasih meski ia hanya punya cinta dan tak punya apa-apa. Saat itu, Fajar mengaku sudah berusaha melupakan Ain, namun ia tidak bisa melupakan kenangan yang telah ia ukir selama 5 bulan pacaran bersamanya. Iya, saya juga nggak nyangka ya. Dari situ saya banyak bersyukur. Saya bersyukur ada orang yang terhibur sama saya. Selagi tidak merugikan, insya Allah saya bisa.
Awal mula viral itu saya lagi nangis di UNG Gorontalo, pertigaan UNG. Saya nyanyi terus nangis gitu. Terus ada cewek yang nanya, "Fajar, kenapa kamu cerita kamari ulang?" Saya bilang, "Saya tadi di Hoya, saya bak dapetin saya punya cewek, baru saya bicara berjalan dengan orang lain. Terus saya kejar-kejar. Terus temannya bilang, Fajar nggak usah kejar dia lagi. Dia berjalan sama cowoknya tuh." Terus saya berhenti untuk mengejar dia. Setelah itu saya balik. Terus saya ke UNG itu. Terus nyanyi Last Child Duka itu. Terus saya sambil nangis. Saya menghayali maupun menghayati sebuah perjuangan saya hanya disakiti. Saya kalau cuma melupakannya, dia itu sudah lupa. Dia sudah dimiliki oleh orang lain, saya tahu. Tapi rasa dengan kenyamanannya selalu hadir di samping saya. Saya ditinggalin saat saya sudah mulai nyaman gitu. Dirundung rasa sedih yang mendalam akibat putus cinta, rupanya mengantar Fajar Sad Boy tampil di suatu program hiburan televisi dan diundang di podcast sejumlah selebriti. Fajar pun menjadi populer dan tiba-tiba mantannya minta balikan. Namun saat itu, sikap Fajar pun telah berubah. Ia mengaku tidak mudah untuk balikan dengan mantan yang telah menyia-nyiakan hatinya yang sangat setia. Dia nggak bilang nyesal, dia cuman bilang minta balikan, tiba-tiba minta balikan. Terus dia bilang, "Fajar, saya tahu orang setia tidak akan datang kedua kali." Saya tidak balas, hanya saya bilang dalam hati, "Itu kan sudah kamu tahu, orang setia tidak akan datang kedua kali, mengapa engkau coba satu kali kepada saya kan?" Jadi ngajak balikannya setelah Fajar viral ya, terkenal. Mungkin. Tapi Saya kalau pun tidak tahu. Saya nggak tahu, itu hatinya cewek bukan hati laki-laki. Tapi saya tidak mudah untuk balikan kepada mantan yang sudah sia-siakan hati saya kan. Prinsip cowok, jika ada yang setia ngapain cari yang lain. Prinsip cewek, jika ada yang kaya dan ganteng ngapain cari orang yang setia gitu. Ya saya belajar untuk move on. Awal perkenalan Fajar dengan sang mantan Ain bermula dari chattingan di sosial media. Jurus Fajar bergombal melalui sosial media selama 3 tahun, berujung keduanya bertemu lalu jadian. Keduanya sempat berpacaran selama 5 bulan dan berujung Fajar diduakan cintanya. Yang pertama dia kenal 3 tahun, pacaran 5 bulan. Cinta pertama saya itu langsung mudah sayang, mudah jatuh cinta, mudah nangis. Hanya di FB, terus chatan di WA gitu, hanya nanyain. Ujungnya saya tanya, "Cuma mau nggak marah apa chatan sama saya?" Terus dia bilang dia nggak ada cowok gitu. Terus saya langsung bilang, saya bilang dalam hati dulu, "Oh, kesempatan nih." Saya ambil kesempatan untuk mengungkapkan semua perasaan isi hati saya. Saya ungkapkan, kalau boleh pertama saya gombal-gombal dulu toh. Saya bilang, "Ain, kamu tidak lihat kunci di situ?" Ain nggak lihat kunci di situ. Dia bilang, nggak ada gitu. Terus saya bilang, "Coba cari terus." Terus dia bilang nggak ada. 3 kali dibilang, "Kunci apakah?" Saya bilang, "Kunci cinta kamu." Dari situ dia udah mulai baper. Geger jawaban Fajar Sad Boy saat mantan minta balikan. Lantas benarkah Fajar piawai dalam merangkai kata-kata puitis, cinta nan romantis yang mampu membuat orang terpana dan ambyar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Geger
Respon Fajar Setboy ketika mantan meminta balikan pasca Fajar warawiri tampil di televisi dan podcast para selebriti. Keunikan lain dari Fajar selain mudah dirundung rasa sedih yang mendalam akibat diduakan cintanya adalah kepiawaiannya dalam merangkai kata-kata puitis, cinta nan romantis yang tentu saja berhasil membuat orang ambiar alias terpana padanya. Dan kata-kata puitis inilah yang berhasil dirangkainya yang mampu membuat Ain, mantan kekasihnya, terjerat oleh cinta Fajar yang disebutnya pertanyaan tentang matematika hati, bukan matematika kalkulator. Dan saya kasih pertanyaan tentang matematika, tapi ini bukan matematika soal kalkulator, tapi ini matematika soal di hati. 1 + 1 bukan 2, tapi 7 kan. Tujuanku untuk mencintaimu, bukan menduakanmu. Akhirnya saya dibilang Fajar, jangan mendua ya, jangan dekatan sama cewek lain. Ya serta saya sudah kerjakan itu, dia malah dengan cowok lain udah mendua. Kalau orang rendahin begitu, saya tetap semangat, tetap maju. Saya tidak mau bersaing kepada dia yang selalu berlari. Saya hanya tetaplah berjalan. Saya hanya tetap berjalan, bukan berlari. Karena suatu saat nanti saya akan tahu bahwa kehidupan ini hanyalah perjalanan, bukan pelarian. Dan ikutlah langkah beruang. Dia bisa makan karena dia berjuang mati-matian. Dalamnya rasa sakit yang menusuk kalbu Fajar Setboy akibat cintanya diduakan mantannya, membuat Fajar mengaku trauma dengan kata wanita. Ia ibaratkan wanita seperti korek api dengan makna yang mungkin hanya Fajar yang tahu. Selain itu, Fajar juga mengontraskan wanita dengan Jakarta, di mana keduanya memiliki jurang perbedaan yang begitu dalam. Kalau Jakarta menurutnya adalah kota kolaborasi, sedangkan wanita adalah kota yang tersakiti. Di sisi lain, Fajar tidak sependapat dengan ungkapan bahwa cinta itu buta dan tuli. Karena menurut pengalamannya, cinta alias wanita tetap bisa membedakan mana pria yang berada alias kaya raya dan mana pria yang tak punya apa-apa. Lagi udah trauma dengan kata wanita. Memang tidak semua wanita, tapi dari 100% turun ke 80, laki-laki tidak akan naik nafsunya jika wanita yang dia cintai itu akan mengeluarkan kata sayang. Maksudnya jika lelaki sayang sama wanita itu 80%. Lelaki sayang sama wanita, wanita yang sudah disayang, sudah dimanja. Terus ada akal logikanya wanita 100% kepada lelaki. Itu yang seperti saya buatkan ibaratnya itu seperti macis gas, ya, korek api. Kalau bukan hilang selendar teman, siapa lagi mau ambil? Dan itulah juga perbedaan Jakarta sama dia. Jakarta kota kolaborasi, dia kota tersakiti. Cinta, banyak yang bilang bahwa cinta itu buta. Dari lagunya Starla, surat untuk Starla, cinta itu buta dan tuli. Emang cinta buta dan tuli, tapi cinta bisa membedakan mana orang yang punya kendaraan dan mana orang yang tak punya kendaraan. Mengejutkan sosok Fajar Setboy yang mampu merangkai kata-kata puitis, cinta dan romantis yang bikin orang ambyar. Lantas seperti apa pula cita-cita Fajar terkait kehidupan dan asmaranya di masa depan? Benarkah Fajar kini jadi incaran banyak gadis yang menchatnya melalui direct message? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya.
Heboh, sosok Fajar Sad Boy yang mampu merangkai kata-kata puitis dan romantis yang bikin orang ambyar dan terpana. Tak kalah mengejutkan adalah cita-cita dan harapan Fajar terkait masa depan hidupnya. Fajar mengaku saat ini dirinya ingin fokus berkarir lebih dahulu ketimbang memikirkan wanita lagi. Banyak kemungkinan yang ingin ia geluti. Ingin menjadi komedian, sastrawan, atau juga agamawan agar kelak bisa mengajarkan ngaji. Fajar mengaku bersyukur karena saat ini ia diajak bergabung dengan manajemen komedian Denny Cagur. Namun fondasi yang ingin Fajar bangun terlebih dahulu adalah menjadi sosok pribadi yang rendah hati alias tidak sombong. Ini berarti lagi fokus karir dulu atau gimana? Iya, segala macam rupanya yang saya bisa jalankan semuanya. Bisa disebutkan nggak apa aja segala macam? Ya, mungkin pantun, mungkin kata-kata, mungkin mengaji, mungkin saat, dan mungkin itu yang akan saya alami. Ya, saya tidak tahu saya mau jadi apa. Penting mengertikan dulu diri sendiri. Kembali dulu seperti Fajar yang semula. Jangan sombong, tetap rendah hati. Lagian apa juga kan yang bikin saya sombong kan? Ini baju orang kasih, Bang Denny kasih. Celana Bang Ahmed beliin, sepatu Bang Denny kasih. Lantas apa yang saya sombongkan? Tidak ada. Karena semua dunia ini hanya sampah. Semua akan berlalu. Masa depan yang kita kejar-kejar belum tentu itu yang akan tercapai. Tapi percayalah, jika kalian fokus untuk mengejar masa depan, mati-matian untuk berjuang, ada yang namanya kesuksesan di balik kegagalan. Karena sukses itu ibaratnya, kesuksesan itu seperti banyaknya tempe, nggak ada yang tahu. Ya, terutama sampai masuk ke manajemennya Kang Denny Cagur. Nah, perasaan lo sendiri gimana? Syukurlah, sangat bersyukur. Saya nggak nyangka sampai sekarang, hingga saya sekarang pengen tonjok pipi saya. Biar ketahuan ini mimpi atau tidak gitu. Terkait kehidupan asmara, Fajar Sad Boy mengaku tidak ingin tertipu lagi oleh tampang yang cantik, namun suka menduakan cinta. Fajar mengaku dirinya akan menyeleksi calon kekasihnya dengan melihat pada kepribadian atau karakternya, setia, penyayang, perhatian, mau berjuang bersamanya dalam suka dan duka, tidak hanya cinta dikala ia memiliki banyak uang alias kaya raya. Hal itu penting bagi Fajar, karena ia tidak ingin seperti keledai yang terantuk pada batu yang sama hingga mengalami kesedihan mendalam akibat cintanya dikhianati dan dicampakkan oleh perempuan yang ia cintai di saat dirinya sudah merasa nyaman bersamanya. Tipenya yang pertama itu hanya wanita dulu. Soalnya saya pernah dibodohi oleh wanita yang suka sama saya. Dia cantik. Saking cantiknya itu bikin saya tergoda. Ujung-ujungnya dia punya batang, saya langsung lari tiba-tiba. Ada, cuman saya tidak balas. Karena takutnya penjelasannya itu jadi panjang. Dengarkan, wanita mereka rasa lelah atau malu jika mempertahankan cowoknya saat dari berusaha. Tapi yang namanya wanita siap menemani cowoknya saat udah di atas atau udah sukses. Ini saya sekarang masih berusaha. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.